Sistem pembelajaran online yang diterapkan oleh beberapa sekolah seperti SD Impres 2 Tolai yang terletak di Desa Tolai, Kabupaten Parimo, ternyata menurut beberapa siswa tidak efektif untuk diterapkan. Di tengah sistem pembelajaran daring ini, memang ada banyak kendala yang dialami oleh siswa, seperti pembelian kuota internet atau bahkan kesusahan dalam memahami materi pembelajaran, karena mereka tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kemudian, tidak sedikit pula siswa tidak memiliki smartphone, yang memang kunci sistem pembelajaran satu semester ke depan. Bukan hanya siswa, beberapa guru juga merasa tak nyaman melakukan pembelajaran jarak jauh, dikarenakan terkadang koneksi jaringan yang tidak baik, dan juga dalam memberikan pemahaman kepada siswa lewat online terkesan lebih sulit dan tidak efektif. Ya, Anissa kangen sekolah nggak? Kangen Kangen. Yang dikangenin di sekolah apa? teman-teman Teman-teman terus? dengan belajar. Iya, belajar. Kan sekarang lagi belajar di rumah. Adik lebih senang belajar di rumah atau belajar di sekolah? Sekolah. Lebih senang belajar di sekolah ya, karena ketemu sama teman-teman. Ya, Terus selama belajar di rumah adik ada kendala nggak? ada. Kendalanya apa? Nggak punya HP. Oh, nggak punya HP ya, karena sekarang belajarnya online. Ya, Oh, berarti kendalanya karena nggak punya HP, jadi nggak suka belajar di rumah. enggak Terus harapannya adik ke depannya apa? bisa masuk sekolah. Oh, bisa cepat ke sekolah ya. Ibu setuju nggak dengan sistem belajar online yang diterapkan oleh pemerintah? Sebenarnya ya Mbak nggak setuju, soalnya salah satu keanunya, satu saya tidak punya HP Android, yang kedua jelas kalaupun ada HP Android harus membeli kuota kan, Iya. jadi otomatis pengeluaran rumah tangga itu bertambah, apalagi dalam keadaan ekonomi seperti ini sangat memberatkan lah Mbak. Iya. Tidak usahlah secara online. Iya. Berarti secara tidak langsung Ibu tidak setuju ya dengan sistem pembelajaran online ini? Iya Mbak. Iya. Terus harapannya terhadap pemerintah apa Bu? Apa yang terhadap pemerintah, kalaupun seandainya memang harus secara online belajarnya, ya tolonglah dibantu dalam fasilitas belajarnya. Oh, berarti Ibu berharap kayak pemerintah bisa memberi fasilitas bantuan kepada anak-anak yang tidak memiliki Android gitu ya Bu? Iya. Atau terhadap anak-anak yang mungkin perekonomiannya di bawah gitu. Iya, Mbak. Terus harapan Ibu kepada guru-guru yang mengajar anak-anak bagaimana Bu? Semoga guru-gurunya tetap sabar ya dalam membimbing anak-anak walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, supaya kita saling bahu-membahu membimbing anak-anak kita. Namun berbeda halnya dengan yang dilakukan Iwayan Miasa, salah satu guru di SD Impres 2 Tolai. Beliau lebih memilih untuk mendatangi satu persatu rumah siswanya dalam mengajar. Pasalnya Iwayan merasa bahwa cara tersebut lebih efisien dalam memberikan pemahaman pembelajaran daripada sistem daring yang menurutnya belum siap diterapkan saat ini. Orang tua murid bisa ya anak-anak ya sudah paham itu. Kalau ada pelajaran yang kurang tanya Pak Guru ya. Jadi matematika kan 9 bulan. Kalau tema 1 saya sudah pelajari tentang tumbuhan ya, tumbuhan interaksi, tumbuhan sakit, kita pelajari itu apa semua itu saya sudah tanya. Nah kebetulan juga ibu ini cocok. Di antaranya ini berapa di sini? 11. Hah? Kemarin 117. Nah, min itu bukan min 117. Kalau di sini Bapak. sebenarnya tidak efektif karena mereka harus membeli pulsa dan juga kebanyakan anak-anak kita ini tidak punya HP. Nah, jadi tidak efektif bagi saya. Tidak efektif ya. Jadi Bapak memilih metode pembelajaran seperti apa Pak agar siswa-siswa Bapak bisa tetap belajar? Kombinasi. Kombinasi. Ya, artinya bisa dengan online, bisa dengan datangi langsung seperti ini ke rumah-rumah. Jadi Bapak memilih untuk datang langsung ke rumah-rumah siswanya ya Pak? Ya lebih condong ke rumah siswa. Iya, karena menurut Bapak itu lebih efisien. Lebih
efisien. Lebih efisien. Nah, kalau datang ke rumah-rumah siswa secara langsung ada kendalanya nggak, Pak? Banyak kendalanya. Kendalanya seperti- banyak, tetap iya, sama ya. tetap sama. Contohnya? Contohnya ketika kita beritahu jadwal kedatangan, Mm-mm. seperti tadi ada temannya tidak datang, tidak tahu alasannya. Iya. Kalau dicari langsung sama orang tua juga tidak ada di tempat. Mm-mm. Orang tuanya ada kerja dari pagi sampai malam, kita tidak bisa ketemu, entah kemana itu anak-anak yang lainnya. Iya. Terus gimana caranya Bapak untuk meningkatkan kompetensinya siswa dalam belajar, Pak? Ya seperti ini kita lebih banyak kita memberitahu, mengingatkan terus kepada anak-anak Mm-mm. dan minta tolong sama orang tuanya, kerjasama kepada kita semua agar orang tuanya lebih ekstra untuk mendampingi anak-anaknya belajar baik secara langsung maupun secara online. Oh ya, jadi Bapak tetap memantau ya, secara online Bapak tetap memantau. Tetap memantau Iya. secara online ketika mereka ada punya HP, Heeh. mereka bisa menanyakan lewat online. Lewat Tapi kalau online. tidak, kami guru tetap turun ke lapangan untuk mencari informasi lebih jelas. Oh ya, jadi secara nggak langsung Bapak bisa dibilang tidak setuju ya dengan proses pembelajaran secara online ini. Tidak setuju. Iya, tidak setuju. Terus harapan Bapak terhadap pemerintah apa, Pak? Kalau harapan saya terhadap pemerintah agar pemerintah menyadari atau mengerti nantinya biar bagaimana solusi yang terbaik. Kami cuma kasih tahu kendala-kendalanya, nanti biar pemerintah bisa nanti mencari solusinya agar anak-anak kita ini bisa belajar lebih efektif lagi ke Lebih depan. efektif lagi. Terus harapan Bapak kira-kira untuk kedepannya siswa ini belajarnya seperti apa? Ya mudah-mudahan artinya suasana kita ini artinya masa Covid ini berlalu, Ya. kita bisa belajar di sekolah seperti biasa sehingga efek anak-anak belajar secara efektif bisa ditingkatkan lagi. Harapan-harapannya Bapak untuk siswa-siswanya Bapak bagaimana Pak ke depannya? Ya, saya mengharapkan agar pemerintah dapat memperhatikan keadaan anak-anak seperti ini, karena kalau pengalamannya saya seperti ini kayaknya tidak terlalu efektif untuk belajar di rumah. Belajar di rumah. Mudah-mudahan pemerintah dapat mencari solusi yang terbaik buat anak-anak di sekolah ini agar kedepannya bisa lebih efektif lagi belajar. Terus kalau misalkan ada salah satu pemerintah yang nonton, Bapak pengen menyampaikan apa terhadap pemerintahan pendidikan? Ya khusus pemerintahan yang menangani pendidikan, saya mohon bagaimanalah solusi pemerintah untuk mengatasi anak-anak belajar di rumah seperti ini. Apakah tetap seperti ini atau bagaimana? Dengan berbagai cara pemerintah pasti akan mengetahui jalan keluarnya. Jadi teman-teman guru khususnya mari kita jalankan tugas kita sebaik-baiknya demi anak-anak kita ke depan agar mereka mengerti pendidikannya bagaimana dan bisa belajar semaksimal mungkin. Iya. Terima kasih. Terus untuk kedepannya Bapak berharap dunia pendidikan di Indonesia ini akan harus seperti apa, Pak? Ya kalau pendidikan di Indonesia ini sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, mungkin dengan cara apa mungkin agar anak didik kita ini lebih diperhatikan lagi, dan juga kesejahteraan guru juga diperhatikan agar kita guru-guru juga giat mengajar walaupun dengan cara bagaimana kita akan berusaha semaksimal mungkin demi masa depan anak-anak didik kita ke depan dan kesejahteraan guru pada umumnya. Iya, baik, terima kasih Pak.
Iwayan berharap kepada pemerintah khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera mencari solusi bagi para guru dan siswa agar bisa dapat kembali ke sekolah dan menjalani proses belajar mengajar seperti biasa meski harus menerapkan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Windy melaporkan untuk Kaili TV.